dipandang remeh media asing. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat kontra Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari klasemen ranking FIFA, skuad Garuda kalah telak dari pasukan Elang Hijau. Pasukan Roberto Mancini masih didaya dengan bertengger di peringkat 56. Sementara Timnas Indonesia yang sudah meroket masih tertinggal jauh di peringkat 134. Skuad Green Falcon juga akan kembali diperkuat deretan pemain kunci di Piala Dunia 2022. Mulai dari Salim Al-Dawsari, Muhammad Al-Owais, dan Saleh Al-Syehri. Bahkan Al-Dawsari dan Al-Owais menjadi pahlawan kemenangan Arab Saudi melawan Argentina. Perbedaan kekuatan ini bikin Timnas Indonesia diremehkan oleh banyak media asing. Salah satunya ESPN yang sama sekali nggak mempertimbangkan skuad Garuda sebagai penantang grup C. Media asal Inggris ini lebih berfokus kepada persaingan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan kembali bentrok untuk merebutkan tiket lolos di zona Asia, tulis ESPN. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh media ternama asal Italia, Gazzetta dello Sport. Media ini bahkan menyebut skuad merah putih cuma menjadi pelengkap grup C. Arab Saudi asuhan Roberto Mancini akan menghadapi kesulitan usai satu grup dengan Australia dan Jepang. Indonesia, Tiongkok, dan Bahrain pelengkap grup C, dikutip dari Gazzetta dello Sport. Belum diperkuat Martin Paes. Selain diremehkan, Timnas Indonesia juga diprediksi nggak bisa menurunkan skuad terbaik. Alasannya karena Martin Paes dipastikan batal debut melawan Arab Saudi. Kiper 26 tahun ini gagal tampil karena waktu pendaftaran pemain sudah ditutup. AFC punya aturan bahwa setiap pemain harus melakukan registrasi 1 bulan sebelum laga dimulai. Berita ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. AFC telah menetapkan aturan bahwa pendaftaran pemain untuk pertandingan pertama harus dilakukan sebelum tanggal 5 Agustus. Sementara itu, proses pengesahan Martin Paes di FIFA baru selesai pada tanggal 18 Agustus, sehingga ia belum bisa tampil melawan Arab Saudi. Namun, kiper kelahiran Belanda ini akan melakoni debutnya saat melawan Australia. Nama Paes telah didaftarkan kepada pihak AFC untuk pertandingan tanggal 10 September nanti. Kehilangan Paes bakal membuat Arab Saudi semakin jumawa saat melawan Timnas Indonesia. Pasalnya debut pemain 26 tahun ini sudah sangat dinantikan oleh fans Timnas Indonesia. Ketenangan serta refleks cepat sang kiper disebut lebih meyakinkan daripada Hernando Ari. Di musim lalu, Paes menunjukkan kualitasnya dengan melakukan 101 kali penyelamatan. Bukan hanya itu, sang kiper juga berhasil membukukan 5 kali clean sheet. Meski batal tampil, nama Paes berpotensi tetap akan dibawa skuad Garuda ke Arab Saudi. Keputusan ini diharapkan mampu membuat adaptasi sang pemain berlangsung lebih cepat. Ujian suhu tinggi Arab Saudi. Bukan hanya gagal turun dengan kekuatan penuh, Timnas Indonesia juga punya tantangan lainnya. Skuad Garuda berpotensi harus berlaga di bawah cuaca panas yang ekstrim di Arab Saudi. Diketahui suhu pada negara Arab telah memasuki musim panas sejak bulan Juni. Bahkan suhu pada sebagian negara di wilayah Timur Tengah melonjak drastis hingga 51 derajat Celcius. Cuaca panas ini diprediksi akan menyulitkan Timnas Indonesia saat bertandang ke Arab Saudi. Pasalnya pemain skuad Garuda nggak berpengalaman tampil di tengah suhu yang ekstrim. Pasukan Merah Putih lebih terbiasa bermain di bawah suhu 26 hingga 36 derajat Celcius. Bahkan kondisi ini juga sangat merugikan bagi para pemain keturunan. Bintang-bintang Timnas Indonesia dari Eropa bakal kesulitan bermain di bawah suhu panas yang tinggi. Skuad Garuda sendiri sudah pernah merasakan hal ini saat melawan Irak pada ronde kedua. Saat itu pertandingan kontra skuad Singa Mesopotamia digelar pada sore hari. Sengatan matahari yang cukup terik bikin Tom Hai dan Sain Patinama kewalahan. Setelah masalah cuaca, Timnas Indonesia juga harus bersiap bertandang ke Stadion King Abdullah. Markas ini disebut punya rekor buruk untuk negara-negara Asia lainnya.
Buktinya pasukan Elang Hijau belum pernah tumbang di Stadion King Abdullah sejak 2014. Skuad asuhan Roberto Mancini sudah mencatat 10 kemenangan dan 2 kali imbang. Mewaspadai sentuhan taktik Roberto Mancini. Sintayong juga bakal menghadapi ujian berat melawan taktik Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini memastikan akan membawa deretan pemain terbaiknya menjamu skuad Garuda. Mancini bahkan sudah gencar belusukan memantau pemain di Liga Arab Saudi. Mancini dan asistennya dipastikan menyaksikan pertandingan dari Liga Arab Saudi yang akan dimulai Kamis depan, guna menentukan nama yang akan dipilih ke timnas, tulis media Okas dari Arab Saudi. Beberapa pemain bintang pasukan Elang Hijau berpotensi diturunkan melawan skuad Garuda. Firas Alburaikan akan memimpin lini serang Arab Saudi setelah tampil gacor bersama Al Ahly. Selain itu, pengalaman Sintayong juga kalah telak dari Mancini yang malang melintang di Eropa. Allenatore asal Italia ini punya segudang prestasi hebat di benua biru. Di level klub, Mancini pernah mengantar Inter Milan dan Manchester City meraih gelar Liga. Sementara di level timnas, pelatih kelahiran Lecce ini sukses besar bersama Italia di Euro 2024. Skuad Azzurri di luar dugaan banyak pihak berhasil keluar sebagai juara turnamen. Meski lebih berprestasi, Mancini disebut tetap mewaspadai potensi mengejutkan skuad Garuda. Pelatih 59 tahun ini sudah memantau permainan skuad Garuda di Piala Asia U23 2024. Mancini terpukau melihat Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Justin Hafner, dan Nathan Joaon. Selain kalah pengalaman, Sintayong juga harus mewaspadai skema taktik Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini diprediksi akan lebih mengandalkan permainan tim ketimbang individu. Mancini membuktikannya bersama Italia yang dihuni kombinasi pemain muda dan veteran. Skuad Azzurri nggak punya satu pemain bintang yang terlalu menonjol. Selain itu, Mancini juga punya taktik rahasia untuk menipu lawan dengan rotasi besar-besaran. Strategi ini pernah dipakai sang pelatih dengan menurunkan 25 dari 26 pemain di Euro 2020. Kebiasaan jenius ini kembali dilestarikan oleh sang pelatih bersama Arab Saudi. Kebijakan saya adalah memainkan pemain yang memang siap bermain. Saya memiliki 26 pemain yang berisi pemain bintang dan muda. Tetapi kita menang sebagai tim bukan karena satu pemain, ucap Mancini. Sintayong juga harus mewaspadai skema penguasaan bola andalan pelatih asal Italia ini. Mancini sukses menyulap Arab Saudi menjadi tim yang hobi mengontrol pertandingan. Di akhir ronde kedua lalu, pasukan Elang Hijau selalu menguasai bola di atas 56%. Skuad asuhan Mancini bahkan mencatat 84% penguasaan bola saat melawan Pakistan. Dengan strategi mengontrol pertandingan, pertahanan Arab Saudi cuma jebol 3 kali di ronde kedua. Dengan banyaknya ujian melawan Arab Saudi, akankah Sintayong bisa membawa timnas Indonesia mencuri poin?